Hai semua, gue Wasa dan selamat datang di tim casing. Ya, masih tim casing untuk Samsung Galaxy S25 Ultra tepatnya. Dan kali ini sesuai request kalian di video casing sebelumnya, mintanya yang S25 Ultra juga, tapi yang harganya lebih terjangkau dan bagus produknya. Apalagi kalau bukan ringke. Ya, ringke apa ringke sih? Nah, ini juga sekalian ngejawab teman-teman yang biasanya tuh suka nanya di handphone Cina lainnya. Yang gue bahas adalah casing-casing Cina, itu kenapa ringke nggak pernah dimasukin? Jadi jawabannya adalah ringke itu brandnya udah bagus, jadi nggak usah dicek-cek lagi ketepatan lubangnya, presisi lubangnya, pencetan tombol volume sama powernya enak atau enggak, itu udah nggak perlu dites-tes lagi. Karena yang mereka sudah ada nama dan variasinya atau variannya atau tipenya itu ada banyak, kayak misalkan yang ini. Jadi kalau ringke tuh emang biasanya kayak casing UAG, Spigen, Kodabi, dan yang lainnya itu akan gue bikin video sendiri. Jadi dia tuh tidak akan dicampur sama casing-casing Cina lainnya. Nah, khusus untuk yang video kali ini, S25 Ultra, ringkenya casingnya kalau tidak salah ini ada 17 casing yang mampir. Kayaknya video ini bakalan lama. Plus sebenarnya tuh ada 2 tempered glass juga. Satu yang clear, satu yang anti-spy gitu, yang dari samping nggak kelihatan. Nanti gue tunjukin aja dari kamera di atas. Cuma, anti goresnya itu tidak gue pasang. Ada alasan tersendiri. Kalian mesti tahu alasannya apa. Mau tahu? Langsung aja kita mulai dari kamera yang di atas, biar lebih detail. Oke, masih dengan handphone warna yang sama ya, titanium silver blue. Tapi sebelum bahas ke casingnya, gue mau ngasih tahu dulu kalau ringke juga ada tempered glass dan ada 2 macamnya dan ada cetakannya langsung dipasang. Ya, yang pertama ini yang privacy, ini yang anti spy gitu, yang dari samping nggak kelihatan. Sedangkan kalau yang ini yang clear biasa. Gue nggak bisa pasang tempered glassnya dulu karena ada satu hal yang nanti bakal gue angkat di video review. Tapi yang jelas ini masing-masing tempered glassnya harusnya semua orang bisa masangnya karena ada cetakannya, dan tiap satu dus ini isinya ada 2 pieces. Jadi antara bisa buat cadangan nanti-nantinya mau dipakai lagi kalau sudah retak, atau ada gagal pasang pertama, jadi yang kedua harusnya nggak gagal. Nah, gue kasih tahu alasannya, gue kasih spill dikit ya di video tim casing ini. Beruntung kalian yang nonton berarti sebelum video reviewnya. Nih, nggak tahu ya kelihatan apa nggak di kamera, tapi yang jelas ini gua sudah ada baret. Nah, tuh situ harusnya kelihatannya ini baret dan ini dalam. Padahal ini adalah Gorilla Armor level 2. Gue juga udah lihat videonya di Jerry Rig Everything. Ternyata layarnya S25 Ultra sepertinya itu ada penurunan kualitas juga ketimbang S24 Ultra, karena yang di S24 Ultra itu baru baretnya di level 7 di pergru, atau baretnya lebih dalam itu di level 8. Sedangkan di S25 Ultra yang barusan gua nonton videonya si Jerry Rig Everything, dia balik lagi kayak handphone yang lain, mulai baretnya itu dari level 6 dan di pergru atau lebih dalam lagi baretnya di level 7. Berarti layarnya bagusan S24 kan? Nah, ini S24 gue nanti gue tunjukin deh pokoknya di video review. Belum ada baret pemakaian udah selama ini, tapi S25 Ultra udah ada tuh. Ya pokoknya nanti lengkapnya di video review aja ya, soal layar atau soal si S25 Ultra ini selama pemakaian. Sekarang kita lanjut ke casingnya bener-bener. Ini gue mau bahas yang pertama adalah yang Fusion. By the way, ini kalau teman-teman ya ringkas semuanya packagingnya kayak gini ya, jadi eco-friendly gitu sih tulisan. Eco package tulisannya. Jadi nggak ada kotak-kotak box lagi, semuanya pakai plastik begini aja. Kita bahas yang pertama, ini yang Fusion Galaxy S25 Ultra warna clear. Clear biasa, sebenarnya teman-teman bisa sobek dari atas, cuma kalau males plastiknya rusak bisa dari bawah karena ini kayak dilem aja. Dan kita lihat isinya. Ada protektor filmnya ya, yang mesti teman-teman lepas dulu sebelum digunakan. Mari kita lepas bareng-bareng. Oke, gampang. Sekarang bagian dalamnya. Biasa sebelum kita pasang ke handphonenya, timbang dulu. 34 gram saja, mantap. Detailnya ada tulisan ringke di sini, terus kotak banget ya. Dan dia tuh ada bibir lebihan. Ntar deh kita pasang aja dulu ya. Ini cocok buat teman-teman yang pengen mengekspos warna handphone ya. Ya seperti ini ya, kayak anti gores transparan biasa aja sih. Cuma ini pegangannya tetap tipis, nggak bulky banget.
Dan enaknya maksudnya yang gue suka dari Ringke tuh nggak cuma di bagian bump kameranya doang ada proteksi, tapi di sudut-sudutnya juga dia ada kayak bibir lebihan tuh. Jadi kalau teman-teman taruh telentang kayak gini, dia nggak begitu otek-otek banget, masih rigid gitu loh. Nah kan biasanya kalau casing yang lain kan bagian kameranya tetap ada bumpnya, jadi yang sudut sini sama sininya tuh nggak ada bumpnya, jadi masih tetap otek-otek. Sedangkan ini tuh nggak. Good job. Hal kecil yang Ringke punya tapi nggak di semua casing punya gitu loh. Padahal ini harganya lumayan terjangkau. Oke, kita lihat sebelah atasnya ya pasti rapi lah. Nih tombol masih kliki, nih ada tuh lubang buat tali lanyard atau lubang hidung babi gue sebutnya. Nih ada Ringke-nya. Bawah, ini juga ada hidung babi lagi. Dan udah gini aja. Nggak ada detail-detail lainnya. Dia ada ini ya guys, ada ruang udara di tiap sudut-sudut kiri kanan atas bawahnya, jadi aman kalau misalkan amit-amit jatuh dari ketinggian yang masih wajar. Dan ya banyak kok handphone lain juga pakai Ringke aman-aman aja kalau misalkan jatuh, masih enteng banget loh handphonenya. 253 gram, 2,5 masih ya berat-berat wajar sih Samsung seri Ultra lah ya. Pokoknya looknya kayak gini, di bagian kameranya masih ada sisa sih oke. Jadi kalau teman-teman mau tambahin pelindung kamera, kayaknya masih aman, masih bisa ini mah. Tuh cuma ya better nggak usah lah udah pakai casing gini. Sip. Untuk Ringke Fusion yang clear seperti ini. Kita lanjut lagi. Oke, lanjut lagi. Nah kalau ini benar, ini baru yang matte clear. Isinya sama aja pasti. Ini tuh tadi yang ada kertas kecil. Ternyata stiker guys. Oh ya ngomong-ngomong, casing yang begini walaupun tipikal yang hybrid kanan kiri atas bawahnya kan tetap soft case ya. Ini bakal menguning guys. Jadi kalau harganya emang menurut kalian termasuk murah, belinya jangan satu, belinya dua aja buat cadangan gitu. Nah ini yang tadi maksud gue. Ini kan ada tadi di case yang pertama. Ini stiker. Jadi kalau misalkan gini, ini udah cutting loh. Tuh teman-teman bisa buka kayak gini. Nggak kotak gitu, jadi ya terserah bisa ditempel ke dimana kalian suka lah. Bentukannya masih sama kayak yang clear tadi pastinya, cuma ini bagian belakangnya, bagian tengahnya, bagian backdoornya sih dia matte ya harusnya sih gue lebih suka yang ini ketimbang yang tadi. Oke, kita pasangin. Belum beratnya mirip kali ya, tadi 34 kan, ini 33 ya masih mirip. Kita pasang 1, 2. Oke, looksnya seperti ini ya. Masih ini ya, jadinya kayak sama-sama aja kayak handphone yang nggak dipakein casing gitu loh. Karena kan emang aslinya si S25 Ultra ini backdoornya emang agak-agak matte. Tapi ya looksnya jadi seperti ini. Masih kotak banget, gue suka sih. Nggak ada tonjol-tonjolan anti cracknya ya, Ringke Fusion ini. Dan ya udah sleek aja gitu loh. Ini dari depan seperti ini, tadi sama juga harusnya dari depan. Sorry lupa, sama-sama aja guys. Detail-detailnya juga sama. Cuma bagian pinggirnya dia tetap glossy ya. Yang matte emang bagian belakangnya doang frosted gitu sih jadinya. Kalau kalian suka ini nggak salah juga, cakep-cakep aja, sama-sama aja ya, detailnya sama kayak yang tadi. Kita langsung aja lanjut ke casing yang berikutnya. Oke, lanjut lagi ke Ringke Fusion, tapi ini yang Fusion card, jadi bisa naruh kartu harusnya ya. Mari kita buka. Oh, ada bungkusannya lagi guys, ini masih sama. Ah iya, ada bungkus kartunya. Wah, ini mesti dicoba bisa muat berapa kartu nih. Ini ternyata dia clear, bagian yang tempat kartunya aja berwarna matte. Ini cocok kalau misalkan kalau gue ya kebayangnya gue akan tempelnya kartu flash sih di sini buat parkir. Jadi mau gue bawa motor atau bawa mobil tetap aman. Nggak ada kartu-kartu flash ketinggalan sih. Berarti berapa nih? 39 gram, oke. Cuma kayak nambah 5 gram doang timbang yang tadi ya. Dan ini untuk detailnya kayak sama-sama aja sih. Cuma ada penambahan kartu doang sesuai kebutuhan. Kita pasang dulu. Ya, looksnya seperti ini guys. Agak lebih tebal sedikit, apalagi kalau ada kartu. Ini kalau kayak gini-gini NFC kayaknya ini deh, agak-agak ketahan jadi kalau ada kartu. Tapi kalau NFC-nya di sini harusnya bisa sih. Ntar gue coba deh, gue ambil kartu gue dulu ya. Oke, gue udah bawa 4 kartu, kita coba ini termasuk SIM. Mau ukurannya kan harusnya aman ya. 1, wah sempit sih, kayak cuma 2 deh. Kagak 2 acan, cuma 1 guys ternyata bisanya. Sempit ya, udah nyiapin sampai 4 biji. Ternyata cuma kepake 1 kartu doang. Nah bener, berarti bisa untuk misalkan ini kartu flash ya.
Ya udah kalau satu doang mah berarti aman harusnya NFC. Ketika misalkan kita coba ini masuk ke Tokped deh. Terus NFC bentar dinyalain dulu. Oh udah, top up dan tagihan. Terus uang elektronik, scan kartu, tempel ke belakang nih. Ya bisa. Ya udah masih bisa guys, nempelnya di bagian sini, bukan di tengah-tengah sininya. Gitu. Iya nih enak buat naruh kartu flash aja, jadi nggak ada ketinggalan kalau misalnya kalian naik motor apa naik mobil. Gitu ya kalau gue sih pemikirannya. Tapi kalau teman-teman mau nyimpen kartu lain ya silahkan. Buat didorong ke atas tinggal nih, manfaatin yang ada cowakan kecil gini. Gitu. Siap ya, kelar untuk Fusion yang kartu ini. Kita lanjut lagi ke casing yang berikutnya. Oke, lanjut lagi Fusion Clear yang terakhir ini yang ada magnetiknya, alias ada nih kayak MagSafe-nya gitu, cuma ditulisnya magnetik. Karena dari tadi yang clear-clearnya kan nggak ada ring buat magnetik ya, jadi dibuat terpisah sendiri tipenya, jadi nggak disatuin kayak casing UAG ataupun yang lainnya yang udah ada MagSafe seluruh tipenya. Tapi kalau si ringke ini tidak, jadi sesuai kebutuhan aja. Harganya juga beda soalnya, yang ada ring sama yang tidak ada ringnya, magnetic ring maksudnya. Nah nanti juga sekalian di tipe-tipe yang lain, nih nanti kan masih ada ringke Fusion X nih. Nah yang Fusion X nya pun sama, ada yang polosan, yang kayak biasa, yang banyak. Terus ada juga yang ada magnetic ring kayak gininya. Pokoknya sejalan video ini ya, pasti nonton sampai kelar. Oke, nih kayak begini. Ya standar aja sih, bulat dan ada garis kayak gini. Beratnya tuh 37 gram. Ya cuma beda tipis doang lah, karena ini ya balik lagi ada magnetikannya. Tuh, ntar sama handphone yang biar kelihatan magnetiknya sekuat apa gitu. 1, 2, 3. Oke, seperti ini. Sama aja kayak yang casing pertama tadi yang ringke Fusion biasa yang clear. Cuma ini ada tambahan ininya. Ya mendingan beli sekalian ininya sih. Kepake nggak kepake si magnetik ininya kayak. Selain bisa buat wireless charging kan ya teman-teman, kalau ada mobil yang ada tempelan magnetiknya gini bisa enak tinggal diteplok kayak gitu doang kan. Tuh begini ya guys, kuat kok, nggak ada masalah. Besinya sini ya lumayan. Udah detailnya nggak ada aneh-aneh, masih sama aja. Nih juga tuh ada ruang udaranya tambahan, volume power, hidung babi, ringke, bagian bawahnya hidung babi lagi, aman lah tuh ya. Tengkurap nggak langsung kena layar, telentang nggak langsung kena kamera, nggak otek-otek juga, aman. Oke, untuk ringke Fusion yang clear, bagian clear gini semua pokoknya kelar. Kita lanjut lagi ke ringke yang lain. Oke, kita lanjut ke ringke Fusion X. Tuh ada yang X biasa, kayak mau sama no, ada yang magnetik lagi. Kita buka satu persatu, mulai dari yang ringke X biasa dulu. Tapi ini kenanya ringke Fusion X, ringke X Fusion X ya bener, warna black. Packagingnya masih sama-sama aja, isi dalamnya harusnya sama juga sih. Oke, sama aja isinya. Ada plastik, bukan plastik, apa namanya, film. Oke, ini bagian luarnya gampang dikeleteknya. Terus bagian dalam juga ada. Jangan lupa kalian lepas. Tapi kalau nggak mau dilepas dulu biar kelihatan baru terus juga nggak apa-apa sih. Terserah kalian yang punya duit yang beli. Kayak gini lah. Biasaan ringke Fusion X itu ada kayak anti-crack-nya gitu ya. Jadi ini tidak semengkotak kayak ringke Fusion yang basic tadi. Oke, beratnya berapa? 37 gram. Ini beratnya berarti mirip kayak ringke Fusion yang ada tempat kartunya. Agak lebih berat. Kita coba pasang ke handphone ya. Oke, looksnya seperti ini. Wih, ganteng sih. Cakep ngeliatnya. Wah, kalau kalian punya warna lain bagus juga sih nih. Kalau warna hitam mati jadinya. Tekstur detail X-nya gini nggak begitu kelihatan. Tapi kalau warna terang kayak gini, it's okay sih, good. Bagian kameranya kayak masih ada sisa beberapa mili. Kalau kalian mau pakai anti gores buat tambahan lensa masih bisa. Oke, untuk detailnya kita lihat sebelah atas. Oh, mic aja. Oke, ada grid-grid tambahan buat pegangannya. Hidung babi, bawahnya hidung babi lagi. Ini apa nih? Ya gitulah. Dari depan kayak begini. Ya kan, ada tambah-tambahan kayak anti cracknya. Lebih aman sih harusnya kalau misalkan amit-amit handphone jatuh ya, ketimbang yang Fusion clear tadi. Dan ini tidak cepat menguning, jauh lah, soalnya bagian belakangnya ini yang
tengahnya agak-agak hard gitu, hard case. Terus yang bagian soft case-nya pinggir kiri kanan atas bawah juga berwarna hitam, jadi lebih awet yang ini dipakainya. Grip-grip tambahannya enak, dan ini nggak kerasa bulky banget ya, masih enak dipegangnya. Soalnya yang tebel itu cuma di bagian sudut-sudut doang, sudut kiri kanan atas bawah, sedangkan kalau yang sininya bagian kanan kirinya tetap slim, jadi dipegangnya masih enak-enak aja. Ditaruh telentang tuh nggak otek-otek, masih aman. Terus tengkurap, ya iya nggak langsung kena layarnya juga, nggak langsung kena kamera, masih aman. Kita lanjut lagi ke Ringke Fusion X yang lainnya. Oke, kita sekarang lanjut yang Camo Black. Nah, kalau yang Camo biasanya gue jarang nih lepas plastik filmnya. Kenapa? Karena tidak begitu kelihatan ini sih, ngaruh banget. Ini ada apa nih? Ini kan dapat ini tadi ya, dari tadi sama kan. Tuh stiker sama cara ngelepasnya, ngelepas filmnya. Ini ada apa tuh? Look at here. Oh, di sebelah sini maksudnya ngelepasnya. Remove the protector film. Ya nggak usah. Nggak begitu kelihatan soalnya dilepas ataupun tidak dilepas. Ada protektornya bagian dalam doang sih. Bagian depan tuh nggak ada. Bagian belakang nggak ada. Bagian luar, sorry. Bagian luar tuh nggak ada. Yang ada bagian dalamnya. Masih ada plastik gitu. Cuma ya, nggak usah dilepas juga nggak apa-apa. Biar makin awet. Nih, oke. Berarti berapa? Oke, mirip kayak yang tadi. 37 gram aja. Dan ada kemo-kemonya, ada abri-abrinya atau ada army-arminya. Kita coba pasang aja langsung. Ya, seperti ini guys. Ih, cakep sih. Kalau ada S25 Ultra warna hijau lebih cocok lagi nih sebenarnya. Wah, dipegangnya gripnya lebih enak ini guys. Soalnya bagian backdoornya ini kan ada teksturnya. Jadi kayak di palm tangan kita tuh megangnya lebih rigid gitu loh. Enak aja gitu. Hi. Untuk detail lainnya ya sama-sama aja sih kayak yang tadi, cuma beda di bagian backdoornya aja kan. Yang pasti teman-teman looksnya jadi kelihatan nih, jadi kebayang jadinya seperti apa kalau dipakein yang tipe camo begini, terutama di warnanya yang titanium silver blue. Oke, dari belakang, dari depan masih sama kelihatan nih sudut kiri kanan atas bawah untuk anti cracknya. Nice. Kita lanjut aja, masih banyak soalnya casingnya. Kita lanjut ke Ringke Fusion X yang lain. Oke, Ringke Fusion X terakhir ini yang magnetic, warna black juga. Kayak Ringke Fusion X yang pertama sih sebenarnya ya. Tuh, ada plastik filmnya juga, cuma ada ring tambahannya dan dia glossy juga sih. Lepas dulu plastik filmnya biar kelihatan jelas. Sip ya, glossy gini. Tadi 37, ini berapa? 39, cuma beda 2 gram aja untuk beratnya si magnetic ring besinya ini ya. Dan kita coba pasang ke handphonenya. Ya, looksnya seperti ini. Sepenglihatan gue nggak ada masalah sebenarnya. Jadi makin kayak makin rame aja sih sedikit. Karena kan ini udah ada tonjolan taring-taring kayak gini, bentuk X ya maksudnya, tapi ada tambahan bulat dan tambahan ini. Terus kalau ngelihatnya detail banget, ini tuh beda. Yang buletannya glossy, hitamnya, sedangkan kanan kirinya ini ya pinggiran case-nya adalah matte warnanya. Jadi kayak ya emang rame aja sih kelihatannya. Cuma itu kan kalau didetailin banget ya. Tapi kalau ngeliat dari jauh asal nongkrong gitu kelihatan sama orang ada handphone di situ ditaruh di atas meja ya kayak sama-sama aja sih, glossy sama matte di bagian sininya nggak ngeh banget. Dan ini magnetiknya, MagSafe-nya kita cobain. Bisa dan kuat nggak ada masalah. Oke, yang jadi masalah duitnya ada apa kagak. Ya detailnya masih sama kayak yang dari tadi lah, sama-sama Ringke Fusion X juga kan, emang beda ada magnetiknya aja gitu. Oke, logo Samsungnya ketutupan tengah-tengahnya. Ini sudah orang udah tahu kalau ini adalah Samsung, betul nggak? Bobanya 5 bro, bolongannya bulat-bulatnya, kameranya sih tetap 4. Oke, Ringke Fusion X kelar. Kita lanjut ke Ringke yang lainnya. Oke, lanjut lagi ke Ringke Bold tipenya. Ini adalah jawaban buat teman-teman yang mungkin demennya casingnya bentuknya kayak kotak awal tadi Ringke Basic, tapi pengen pinggirannya berwarna hitam kayak Ringke X dan nggak mau keramaian kayak X-nya. Ya inilah jawabannya, Ringke Fusion Bold. Ini yang warnanya black, ada 2 macam ya. Pokoknya yang polosan sama yang magnetik. Ntar yang magnetik setelah ini kita
bongkar. Ini yang bolt reguler dulu. Nah, isinya sama aja, dapat stiker sama dapat kertas kayak gini karena ada filmnya yang mesti kita lepas dulu. Lepas dulu ya, baru ditimbang nanti beratnya berapa. Ini lebih bulky sedikit kayaknya gua megang ini. Cuma ya nggak tahu. Ntar pas dipasang ke handphone ya baru kita bisa rasain. Bagian luar selalu lebih gampang lepasnya. Tuh ya, kiri kanan atas bawahnya soft case tapi tengahnya dia hard case. Jadi bagian dalam ini ya bakalan susah sih untuk menguning. Nah, beratnya ini berapa? Loh, 33 gram. Serius? 34, ya 3334. Oke lah, masih enteng. Kita coba pasang ke handphone nih. Oke, seperti ini. Tuh kan, bentukannya masih kotak. Masih mirip-mirip kayak Ringke Fusion yang basic. Cuma ini ada hitam di pinggirannya. Tuh, bagian frame-nya. Tuh, ada grid-grid tambahannya, ada teksturnya gitu. Mirip kayak yang Ringke Fusion X tadi kan. Cuma dia nggak ada XX detail sininya, anti crack-nya nggak ada. Nah, ini jawabannya. Itu, kita lihat detailnya bagian atas. Oke, polosan aja. Sampingnya yang ini bertekstur. Ada detail ringkenya sama hidung babi, terus ini bagian bawah begini, sebelah kirinya ada hidung babi doang satu sama teksturnya lagi. Bagian bawah sama bagian atas nggak ada teksturnya ya, polosan gitu aja. Terus bagian kameranya tuh masih ada space juga buat kalian pakai anti gores tambahan kalau mau, masih aman. Ya udah, dari depan seperti ini. Agak otek-otek dikit. Oh iya, nggak ada tonjol-tonjol tambahan kayak di Ringke Fusion tadi ya. Yang sebelah kanan atas sama kiri bawah nggak otek-otek. Yang bikin otek-otek sebelah kiri atas sama kanan bawah. Yang ini enggak. Ini juga enggak. Aman ya? Looksnya seperti ini. Oh, kalian butuhnya yang magnetik. Oh, habis ini kita kasih yang magnetik. Oke, lanjut yang Fusion Bolt magnetik. Warnanya hitam. Warna yang netral-netral aja, bro. Nah. Tumben bagian dalamnya gampang. Bagian luarnya gampang juga. Oke, tuh cuma pembedanya ada ringnya juga lah. Dan detailnya sama. Untuk yang bagian casingnya hitamnya ya. Untuk yang casingnya nih dia matte hitamnya. Tapi kalau yang magnetiknya dia glossy, ngikutin si casing backdoornya sih, backdoor casingnya ya. Kita ntar lu timbang lu tadi 3334 nih berapa? 37 loh. Lumayan nih berarti bedanya si besi ini. Pasang. Ya seperti ini. Ya sama aja kayak yang tadi, cuma kayak ditambahin doang bulat gitu. Terus magnetiknya tara, kuat mamen. Oh, aman. Masih sama lah udah. Ini pokoknya kayak looks-nya aja kayak gini guys. Kalau kalian beli yang ada magnetiknya, gue sih tetap saran ambil yang ada magnetiknya ya. Bedanya juga nggak seberapa lah. Tapi ya, it's good to have it aja, ada magnetiknya, even kalian mungkin nggak akan kepake sehari-hari gitu loh. Ngecas wireless juga kan lebih lama ketimbang pakai kabel. Cuma ya oke lah, cuma beda gitu doang, detailnya sama. Lanjut ke Ringke yang lain. Oke, masih di Ringke Fusion, cuma kalau yang ini ada gambarnya. Yang disebut adalah Ringke Fusion Design. Ya, yang ini desainnya Seoul Map. Ada satu lagi, nanti dulu, yang ini dulu. Seoul Map, berarti peta kota Seoul. Korea dong. Iya sih, karena kan ini juga Ringke, setahu gue emang dari Korea ya. Desain-desainnya kali, ya gitulah. Oke, isinya masih sama, stiker sama ya guide buat ngelepas film-filmnya. Ini ada filmnya nggak sih? Bagian dalam kayaknya nggak ada. Tapi kalau bagian luar, oh ada iya. Iya bagian luar ada guys. Oh, ini basicnya ngambil dari Ringke Fusion yang basic, yang awal tadi. Karena kelihatan, oh ini lengket banget, beda, keras coy. Kayak papan catur ya, bagus nih. Nih, colek kelihatan di bagian sudut-sudutnya tuh ada bibir tambahan. Nah, jadi nggak bikin otek-otek nih. Tuh di sudut kiri kanan, atas bawahnya. Oke, ini ada tambah, ini bagus loh. Suka ngeliatnya. Beratnya berapa? Cuma 33 gram. Iya masih sama kayak yang tadi awal ya. Coba dipakein ke handphone-nya. Tuh looks-nya seperti ini. Bagus, bagus, bagus. Cuma sayang pinggirannya. Pinggirannya transparan. Bakalan menguning nantinya. Tapi kalau suka mah beli lagi lah.
Bagus nih, suka gue. Tekstur belakangnya begini kayak eye catching aja gitu kalau kalian taruh di meja gitu ya. Mirip-mirip kayak papan catur, tapi ini sebenarnya peta mapnya Seoul Korea ya. Tuh ada detail tulisan sininya Seoul Republic of Korea. Terus ini ada nama jalan-jalannya semua guys. Tuh. As a detailnya. Tuh. Bagus ya? Ya gue sih bagus ngeliatnya, nggak tahu kalau kalian selera sih, balik lagi. Dan detailnya sama aja kayak yang tadi lah. Tuh bahkan bagian sampingnya ada brandingannya Ringke. Udah sama aja, atas, kanan, bawah, samping, sama. Bener-bener kayak visualnya aja. Kalau kalian mau yang ada desainnya, ada corak-coraknya ya ini. Pilihannya nggak cuma 2. Ini yang satu, terus yang kedua nanti masih ada lagi. Pokoknya nanti kalian cek aja link di deskripsi di bawah ya. Yang ini Seoul Map, kelar. Kita lanjut lagi ke yang satu lagi. Yang satu laginya ini Dry Flower, bunga kering. Isinya masih sama. Terus ini, ini ada plastik pelindungnya, film pelindungnya di bagian dalam. Kalau yang tadi kan bagian luar ya. Oke. Nah, dibaliknya seperti ini, lebih coraknya lebih tipis ya, agak lebih berjarak ya sama tipis-tipis. Bener sih, kalau yang tadi kan map itu kayak rapet banget, padat banget. Ini buat kaum hawa cocok sih, bagus nih. Beratnya harusnya sama dong, 33 atau 34 gram ya. 33 gram. Aman, kita coba pasang ke handphonenya. Iya, looksnya seperti ini guys, bagus kok. Bagus nih, motif-motif yang biasa kayak sering gue lihat artis-artis pada selfie mirror, entah handphonenya apapun lah pokoknya, mau iPhone kayak mau Samsung, mau apapun, mau Xiaomi, casing-casingnya ada nih yang motif-motif corak-corak bunga-bunga begini ya. Tuh. Cuma ini emang sablonannya adanya di luar loh guys. Tuh ya, kedengeran ya. Jadi maksudnya gini, kalau sablonannya di luar itu lebih rentan hilang sablonnya ini, gambarnya ini, karena kan emang ya, handphone ditaruhnya begini, walaupun kalau kita telentang seperti ini tidak langsung kena ke backdoornya ataupun ke kameranya ya, tidak langsung kena tuh, rapat semua karena ada tonjol-tonjolannya kayak yang tadi Ringke Fusion Basic biasa. Cuma tetap aja seiring masuk keluar kantong, even yang tadi yang Seoul Map juga yang hitam tuh apalagi kayak kegaruk dikit, kena debu-debu di kantong pas masuk keluar ataupun kalian taruh tas, kayaknya bisa cepat ngelotok juga sih. Cuma ya udahlah, kalian nggak akan pakai aja. Casing mah bisa beli lagi daripada handphone yang baret ya enggak. Ya wis, pokoknya detailnya kayak gini, bagian belakangnya dari depan harusnya sama aja. Cakep ya. Dari tadi kita bahas Ringkenya yang ala bening-bening semua, yang transparan gitu. Habis ini udah nggak ada yang bening-bening lagi kok, kayaknya. Lanjut aja kita. Oke, sekarang Ringke silikon magnetik. Ya, cuma ada 2 yang gue ambil. Ini yang warna pink dan yang satu lagi warna ungu atau warna lavendernya. Karena ini cuma beda warna, jadi langsung aja kita buka dua-duanya deh. Wow, oke, tuh nggak ada guide dan satu lagi tadi ya yang buat ngelotok film protektornya, karena ini nggak ada pakai film-filman, cuma dikasih stiker aja. Stiker juga warnanya beda, dari tadi hijau, ini warnanya ungu pink. Terus yang satu lagi, oh iya sama juga warnanya ungu pink. Beda. Kalau dari tadi kan warnanya hijau ya. Oke, dan di sini bisa teman-teman lihat, ini ada tulisannya liquid. Ini agak nggak kelihatan dari yang ungu ini aja. Ada tulisan liquid silikon, terus ini ada blue-nya, jadi lembut gitu di backdoor handphone teman-teman yang harganya mahal itu pastinya. S25 Ultra itu nggak murah. Terus ini ada magnetiknya juga. Di bagian sininya ada tulisan tuh liquid silicone and polycarbonate suede, kulit suede, Ringke silicone case. Terus bawahnya quality detail good price better day, Ringke design by Ringke. Iya gitu guys, ini baby skin banget sih, halus banget, agak-agak licin. Kalau ini kan gue di studio, tangan gue kering nih, mungkin kalau tangan teman-teman agak keringetan dia lebih keset beratnya. Kita coba yang pink dulu, pink sand 49 gram, oke 50 lah. Yang lavender sama harusnya, 50 ya, beda-beda tipis. Kita coba yang lavendernya dulu. Wih, mirip ya warnanya sebenarnya, silver blue sama ungu mirip. Coba pasang 1, 2, 3. Oke, looksnya seperti ini. Nggak kelihatan kayak S25 Ultra ini mah, kelihatannya kayak
kayak Samsung tapi yang Ultra entah 23, 24 ataupun 25 ataupun S22 Ultra juga. Walaupun dia agak mengkotak, cuma emang agak susah dibedakannya sih kalau menurut mata gua ya ngelihatnya. Coba lihat detailnya di sini, masih ada space nggak? Oke, tipis guys. Saran dari gua jangan tambahin lensa protektor tambahan sih, terlalu tipis jaraknya, kayaknya nggak muat deh. Kalau dipaksain muat-muatin nanti akan ada menonjol sedikit di bagian sininya gitu. Bagian bibir depannya oke, ngelewatin layar semuanya, baik sebelah atas maupun sebelah pinggir sini. Nggak ada detail-detail lainnya lagi di bagian pinggir-pinggir. Lubang hidung babi juga nggak ada. Oke, lubang SIM card ketutupan banget lah pastinya. Cuma ada 3 lubang jadi kelihatan di bagian bawah. S Pen-nya gampang buat dikeluarin karena dia agak ngecowak ke bawah lagi, agak ke dalam lagi cowakannya gitu loh untuk bagian S Pen biar memudahkan penggunanya untuk mengeluarkan S Pen-nya yang udah nggak ada Bluetooth-nya. Aneh banget ya Samsung. But overall kayak gini jadinya warna asli handphone teman-teman ini ketutupan. Jadi yang silikon gini bisa jadi opsi kalau misalkan kalian bosan sama warna asli S25 Ultranya. Misalkan kalian beli warna hitam, terus bosan pengen yang terang, ya udah belinya yang silikon ini. Karena kalau yang silikon officialnya juga ada, cuma itu mahal sih setahu gua. Pasti lebih murah yang si ringke ini gitu. Dan karena material baby skin dan agak-agak empuk gini ya guys, pengalaman gua bagian sininya nih, edge-nya sini pasti akan lebih duluan kotor dan cepet kotornya. Karena ya pegang sama telapak tangan kita megangnya begini, gerak-gerak di bagian belakang gitu kan, tiap kita ngetik-ngetik, even ngetik ataupun main game, ataupun masuk keluar kantong nih bagian sininya pinggirnya pasti cepet banget akan kotor. Tapi biasanya gue bersihin pakai tisu basah juga hilang sih gitu. Tapi jangan dibiarin lama kotornya di casingnya ya. Jadi kalau misalnya kelihatan kotor langsung di tisu basah, harusnya cepat hilangnya. Oke, sekarang kita cobain yang pinknya ini, pink sand, pasir pink. Ya, seperti ini. By the way, ini tuh semuanya kayak keras gitu sih bagian atas, kanan, kirinya. Jadi nggak soft banget. Kecuali di bagian yang bisa dipencet-pencet kayak gini nih. Ini bagian volume ini ya bisa dipencet jadi ya tuh. Tapi kalau bagian bawah-bawah ini agak keras sih. Nih bagian sini juga ini lembek gitu loh. Tapi kalau yang sininya keras tuh. Ya untuk detailnya seperti ini. Gimana? Suka dengan yang silikon? Suka nggak suka? Minus plusnya ya kalian udah tahu, udah gua jabarin. Kita lanjut lagi ke casing ringke berikutnya. Oke, selanjutnya ringke yang mungkin udah kalian tanya-tanya dari tadi, kok nggak ada yang Onyx bang? Kok nggak ada kali yang Onyx? Nah, ini Onyx. Ada 4 ya yang gua ambil. Kita bahas dari yang pertama dulu. Ini yang Onyx biasa, yang warnanya hitam. Onyx Black. Onyx yang semuanya harusnya silikon ya seingat gua kalau Onyx tuh. Nah iya bener. Nggak ada film, jadi langsung stiker doang warna hijau balik lagi tadi. Nah, semuanya silikon. Ini belakangnya mirip-mirip kayak ada sandstone gitu, kayak amplas halus lah. Beratnya 40 gram, lebih berat daripada yang basic Ringke Fusion itu. Langsung kita coba pasang aja. Oke, seperti ini guys. Simple banget dan bentuknya kotak ya. Masih kelihatan S25 Ultranya, nice. Detailnya langsung kita lihat bagian atas, terus bagian samping dia ada grid-grid tambahan. Terus ada hidung babi, brandingannya, tombol volume power, bagian bawah. Buat S Pen-nya juga dia ada cowok ke dalam, lebih dalam lagi, aman. Dan hidung babi lagi. Simpel banget ya, warna hitam gini. Suka sih gua ngeliatnya. Pokoknya looks belakangnya kayak gini, ya. Sedangkan looks bagian depannya seperti ini. Gitu, ada bibir tambahannya, nice. Lumayan, jadi kalau ditaruh tengkurap, aman. Taruh telentang, nah di otek-otek. Nggak ada tambahan di sini-sininya sih. Cuma ya masih aman, nggak langsung kena frame kameranya. Kita lihat, tuh ada bibir lebihannya lumayan ya. Dan di sini, oke, masih ada space lumayan beberapa mili. Paling semili doang, nggak nyampe bahkan ya. Ya pasti kalian tambahin protektor kamera masih bisa. Sip, kita lanjut ke Ringke Onyx yang berikutnya. Oke, Ringke Onyx berikutnya ini yang camo. Yang satu camo green dan yang satu lagi camo black. Jadi motif-motif army. Cuma yang satu warna hijau. Oke, dan yang satu lagi warnanya hitam. Tara dan tara. Seperti ini. Tuh glossy-glossy gitu ya kalau kena cahaya. Bertekstur juga guys. Jadi pegang harusnya enak nih. Coba beratnya berapa? Tadi kan 40 ya. Ini 39. Ya sama lah, mirip-mirip lah. Walaupun ada coraknya.
Langsung aja kita coba yang warna hijaunya dulu deh. Ya, seperti ini hijaunya, dan gue ngeliatnya nggak masuk warnanya sama silver apa, titanium silver blue. Tuh, lihat tuh. Ya, nggak masuk ya warnanya ya. Feels dipegangnya masih sama aja kayak yang hitam tadi, cuma lebih rigid bagian belakangnya sini karena ada teksturnya, dan ini tuh teksturnya berasa lebih kasar ketimbang yang polosan hitam tadi. Jadi pegangnya lebih rigid, lebih mantep yang ini sih kalau menurut gue ya. Gitu. Looks dari depannya ya sama aja. Looks dari belakang ya seperti ini untuk yang hijaunya. Karena sama-sama aja, kita lanjut aja langsung ke yang warna hitam ya guys. Kita pasang. Oke, yang warna hitamnya kayak begini. Masih lebih masuk yang ini mata gue ngeliatnya. Apalagi kalau kalian belinya warna hitam sih, bagus-bagus juga nih. Gitu. Ini masih aman pokoknya buat kalian naro ring tambahan. Terserah dah. Tapi saran gue sih mendingan nggak usah. Oke, telentang aman, tengkurap aman. Looks dari belakangnya kayak gini sekali lagi. Tuh ya, dan looks depannya ya kayak gini aja. Kita lanjut ke casing Onyx yang terakhir, yakni yang ada magnetnya. Penasaran gue, magnetnya kelihatan dari luar apa cuma dari dalam doang nih? Oh, di dalam doang. Udah kelihatan tuh ada tambahan kayak rumah besinya gitu ya. Oh, nggak kelihatan cuy, polos. Nah, ini yang pertama tadi. Dari luar nggak ada beda, tapi giliran dari dalamnya tuh beda ya. Coba beratnya berapa? Ini yang ada magnetnya. 43 gram. Tadi ini yang polosan aja 33 ya? 38. 39. Oke, 38 39, ini 42. Ya, bedanya cuma beberapa gram doang buat yang ada magnetiknya. Pasti sama-sama aja ini mah. 1 2 3. Ya, looksnya seperti ini. Bedanya ya cuma ada magnetnya doang. Tuh. Looksnya ya sama-sama aja kayak yang ini ya, ini satu lagi. Cuma yang ini ada magnetnya, yang kanan yang ada handphonenya, jangan yang ini nggak ada. Gitu doang guys. Ya, yang ada magnetnya aja lah ambilnya lah. Dah, segini aja dari ringke casingnya ya untuk Samsung Galaxy S25 Ultra. Kayak biasa, dua casing favorit gue dari kamera yang di depan. Oke, dua casing yang menjadi favorit gue di episode ringke S25 Ultra kali ini adalah yang pertama, yang Fusion Design, yang Seoul Map ya. Gue ngelihatnya cakep aja, looksnya masih oke dengan paduan warna yang dia mayoritas kan bagian belakang hitam, tapi ada tetap transparannya, jadi warna asli handphone kita masih kelihatan, dan ada hitam-hitam di ring kamera, jadi kayak two tone-nya tuh lebih masuk. Dan looksnya dia masih kotak banget, masih kelihatan lah kalau ini kayak S25 Ultra atau handphone Samsung yang paling terbaru. Terus juga dia nggak tebel-tebel banget, jadi masih berasa gitu loh, berasa S25 Ultranya pokoknya pas kita pegang ataupun pas kita lihat. Cuma yang menjadi minus, ya bagian pinggirnya nanti dia akan menguning lebih cepat duluan karena dia bening gitu ya. Kalau pinggirannya agak-agak warna smoke, kayaknya lebih bagus, sebenarnya sih kayak gitu. Dah, ini untuk yang casing yang pertamanya yang gue suka. Terus yang keduanya, gue masih suka yang Fusion sih. Tapi ini yang Fusion Card atau yang ada tempat buat naruh satu kartunya ini. Karena kebutuhan gue tinggal di Jakarta juga kan, suka keluar-keluar ke mall, meeting, ke gedung-gedung kayak gitu. Dia bisa sisipin satu kartu doang. Ya udah, yang tadi gue bilang juga dari kamera yang di atas, gue akan masukinnya kartu flash di sini. Jadi gue nggak nyimpen atau gue nggak ngebawa-bawain satu kartu ini di kantong ataupun di dompet gue. Takutnya gitu ketinggalan pas gue bawa mobil atau pas gue bawa motor. Walau gue lebih sering naik motor sih sebenarnya. Tapi ya ini karena nempel terus di handphone, jadinya ya mau gue naik mobil, mau naik motor, ataupun gue naik busway gitu, mau bayar ataupun naik KRL, ya ini tinggal ditapnya dari handphone aja. Karena kan handphone pasti jarang ketinggalan ya ketimbang dompet gitu kalau mikirnya gue. Minusnya ya sama aja sih, bagian pinggirnya akan lebih cepat menguning gitu. Cuma ya udahlah, resiko. Pakai aja, kalau misalkan nanti juga menguning ya teman-teman tinggal beli lagi, karena harganya juga kalau ngomongin ringket dia tidak semahal UAG ataupun Kodabi ataupun Zeg sih ya. Masih lebih terjangkau dengan kualitas yang menurut gue masih sama-sama bagus. Karena tadi juga gue lupa bilang, ringke bukan casing Cina, makanya nggak gue masukin. Dia tuh casingnya casing Korea, guys. Made in Korea soalnya. Yaudah, paling segini aja ya video kita kali ini untuk tim casing S25 Ultra. Mereknya itu adalah ringke. Nextnya brand apa lagi? Coba tulis di kolom komentar di bawah biar masih rame nih untuk
pembahasan casing ya S25 Ultra karena emang ya handphonenya juga masih baru launching gitu kan. So, terima kasih banget pokoknya buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Cheers.